Oke, halo teman-teman semuanya. Hari ini saya akan membuat satu video berkaitan dengan pembahasan soal-soal TOEFL fokus kepada reading comprehension. Hari ini saya akan bahas beberapa soal untuk membantu teman-teman semuanya menjawab soal-soal reading. Dan ada beberapa trik dan tips yang akan saya berikan bagaimana cara kita bisa menyelesaikan atau menjawab soal-soal dengan waktu yang terbatas. Baik, ini adalah soal yang pertama. Kita lihat ini ada teks yang pertama. Ini adalah pertanyaan untuk nomor 1 sampai nomor 10 ya. Oke, jadi seperti yang saya bahas di video-video sebelumnya bahwa di reading comprehension, cara kita untuk menjawabnya itu adalah dengan fokus terlebih dahulu kepada pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Sehingga kita bisa menemukan apa yang dibutuhkan oleh soal. Ketika kita membaca teks terlebih dahulu, mungkin itu akan membuat waktunya tidak terlalu efektif ya dalam menjawab soal-soal reading. Oke, setelah kita fokus kepada soal dan tentunya kita eh, kita tentukan di setiap soal itu kira-kira jenis soalnya apa saja dan cara jawabnya seperti apa. Oke, kita lihat soal nomor 1. Di soal nomor 1 yang ditanyakan adalah what is the major points that the author is making in this passage. Nah, jadi kalau kita garis bawahi di sini itu ada kata kunci the major point. Nah, the major points itu pertanyaan yang sama dengan main idea questions, yaitu menanyakan teks ini eh, bercerita tentang apa atau gagasan utama atau fokus utama yang dibuat oleh penulis itu kira-kira apa dalam teks ini. Nah, itu adalah disebut dengan major point. Nah, seperti yang saya sampaikan di video-video sebelumnya bahwa ketika ada pertanyaan-pertanyaan seperti main idea atau major points, maka yang perlu kita baca di teksnya itu hanya kalimat pertama setiap paragraf, ya. Walaupun teksnya panjang, ya berarti kita fokusnya hanya di kalimat pertama setiap paragraf. Ketika nanti teksnya lebih dari satu paragraf, maka kita harus membaca kalimat pertama setiap paragraf dan kita harus simpulkan atau tarik benang merahnya dari apa yang disampaikan di setiap paragrafnya. Oke, karena ini adalah soal main idea question, seperti yang perlu kita baca itu adalah uh, di kalimat yang pertama, di paragraf yang pertama, maka yang perlu kita baca itu adalah ini, Niagara Falls sampai popular tourist destinations. Di paragraf yang kedua itu berarti most visitors come sampai dengan kata ini ya. Oke, saya akan tandai terlebih dahulu supaya teman-teman bisa memahami dengan lebih baik. Oke, nah setelah kita tandai bagian mana yang harus kita baca untuk menjawab soal nomor 1, maka langkah selanjutnya adalah kita pahami kira-kira kalimat pertama setiap paragraf itu berbicara tentang apa. Kalau kita lihat di sini, Niagara Falls, one of the most famous North American natural wonders, has long been a popular tourist destination. Jadi, kalau kita lihat di kalimat pertama itu berbicara mengenai Niagara Falls, ya, dan di kalimat yang pertama di paragraf kedua juga sama, itu berbicara tentang eh, Niagara Falls, tapi ini lebih fokus kepada visitors. Visitors itu adalah yang mengunjunginya. Dan yang paragraf yang ketiga itu berbicara tentang tourist has been visiting Niagara Falls, itu adalah turis yang mengunjungi Niagara Falls. Nah, dari ketiga paragraf ini dapat kita lihat itu berbicara tentang Niagara Falls tapi bukan tentang history of Niagara Falls ya. Bukan tentang historinya, bukan juga tentang bagaimana bentuk Niagara Falls, tapi di sini lebih fokus kepada Niagara Falls yang dikunjungi oleh wisatawan gitu ya. Karena di sini ada most visitors dan di sini ada tourists. Nah, ini lebih fokusnya kepada Niagara Falls yang dikunjungi oleh para wisatawan. Nah, kalau kita perhatikan eh, di kalimat pertama ini Niagara Falls itu adalah merupakan one of the most famous North American natural wonders ya. Salah satu keajaiban dunia yang ada di Amerika Utara. Nah, yang di sini juga yang kedua itu
di mana katanya most visitors itu atau para pengunjung itu datang di antara bulan April dan bulan Oktober, ya. Dan yang paragraf yang ketiga itu berbicara tentang seberapa lama atau udah berapa lama gitu ya turis ini mengunjungi daerah Falls. Nah, itu adalah sejak tahun 18. Nah, otomatis jawaban yang akan kita pilih itu adalah jawaban yang berkaitan dengan Niagara Falls dan ada kaitannya dengan turis gitu ya. Niagara Falls dengan turis. Nah, kalau kita lihat pilihan A, di pilihan A itu berbicara tentang Niagara Falls can be viewed from either the American side or the Canadian sides. Nah, jadi Niagara Falls di sini katanya atau air terjun Niagara itu bisa dilihat dari dua sisi, yaitu di sisi Amerika dan sisi Kanada. Tapi tidak ada turisnya di sini, teman-teman. Tidak ada turisnya, tidak ada pengunjungnya. Ini lebih ke arah penjelasan mengenai Niagara Falls-nya. Berarti bukan ini major concern-nya atau major points-nya. Oke. Yang B, a trip to the United States isn't complete without a visit to Niagara Falls. Ya, a trip to United States. Nah, ini juga sama, ya. Ini juga berbicara tentang Niagara Falls, tapi ini sebuah perjalanan, tapi tidak ada pengunjungnya gitu ya, nggak ada visitorsnya atau nggak ada turisnya. Maka ini juga sama, ya, tidak mewakili keseluruhan paragraf. Ya, jadi intinya jawaban yang harus kita pilih itu adalah jawaban yang mewakili semua ide yang ada di setiap paragraf. Tadi idenya adalah bahwa teksnya berbicara tentang Niagara Falls dan fokus kepada visitors atau turisnya gitu ya. Kalau yang C, Niagara Falls has had interesting history. Ini juga sama, ini lebih ke historinya, bukan tentang Niagara Falls dengan turisnya. Maka yang paling tepat itu adalah yang D. Nah, kalau kita perhatikan, it has been necessary to protect Niagara Falls from the many tourists who go there. Nah, ini katanya perlu untuk menjaga Niagara Falls dari banyaknya turis yang datang ke sana. Jadi memang ini berbicara tentang Niagara Falls yang pertama dan hubungannya dengan turis gitu ya. Maka D lah yang paling tepat. Nah, jadi soal-soal seperti ini itu agak tricky ya, agak tricky. Jadi kita harus benar-benar hati-hati sekali dalam menjawabnya. Kita harus pilih pilihan jawaban yang eh, mewakili ide yang dimaksud oleh penulis dalam teks yang ditulisnya gitu ya. Oke, next kita masuk soal nomor 2. The word flock in line 2 could best be replaced by. Nah, soal nomor 2 ini adalah soal vocabulary karena ini yang ditanyakan adalah lebih ke kosakata gitu ya. Nah, ini adalah menanyakan sinonim ya. Sinonim. Oke. Okay. The word flock in line 2 could best be replaced by. Replace ini artinya adalah bisa digantikan dengan kata apa? Berarti kalau digantikan ya berarti sinonim. Flock. Maka kalau soalnya seperti ini, sebenarnya saya udah ajarkan ya 6 strategi dalam menjawab soal-soal vocabulary, di mana yang pertama kita juga bisa menggunakan beberapa konteks clue atau beberapa clue yang diberikan. Apakah itu nanti berupa definition, berupa example atau contoh, atau berupa conjunction or, atau nanti berupa atau kata yang ditanyakan itu makna bagian katanya sudah ada maknanya, misalkan itu ya. Contoh seperti comfortable jadi uncomfortable karena ada kata un itu bermakna negatif, misalkan ya. Atau yang kita menebak makna sebuah kata itu dari konteks yang diberikan, atau yang terakhir itu kita menebak kata dari eh, makna yang sebenarnya kita udah tahu arti kata tersebut, tapi kita harus memilih makna yang berbeda atau jauh dari kata tersebut. Nah, maka dalam menjawab soal kosakata vlog ini kira-kira bagaimana ya? Apa yang harus kita gunakan? Apakah strategi 1, 2, 3, atau sampai 6 gitu ya? Nah, maka untuk bisa menentukan bagaimana cara menjawabnya, berarti kita harus cek dulu. Vlog ini ada di baris berapa? Nah, di sini ada di baris kedua. Ini vlog. Nah, sekarang, apakah ada definition di situ? Ternyata tidak ada ya. Apakah ada example? Juga tidak ada. Apakah ada conjunction or? Juga tidak ada. Apakah vlog ini misalkan dia itu dibentuk oleh beberapa kata atau beberapa apa namanya beberapa imbuhan? Juga tidak ada gitu ya. Maka kemungkinan untuk bisa menjawab makna atau bisa menebak makna vlog itu berarti kita lebih tergantung kepada konteksnya. Nah, berarti kita harus pahami nih
kalimat ini. Nah, katanya, tourists today flock to see the two falls that actually constitute Niagara Falls. Tourists today flock to see. Jadi flock to see itu kayak berbondong-bondong gitu ya. Kayak berbondong-bondong untuk melihat dua air terjun yang sebenarnya itu constitute Niagara Falls ya, yang membentuk Niagara Falls katanya. Nah, berarti kalau berbondong-bondong, berarti kalau bondong itu kan berarti banyak kan ya. Ya, jumlahnya banyak gitu. Maka kita harus lihat makna yang jumlahnya banyak. Kalau kita lihat yang A, come by plane. Apakah mereka datang dengan pesawat, itu maknanya jauh sekali. Kalau yang C, come out of the boredom, juga sama. Boredom itu bukan berbondong-bondong ya. Yang D juga sama, come without knowing what they will see. Mereka datang tapi mereka nggak tahu mau lihat apa. Itu juga maknanya tidak tepat. Maka yang B lah jawabannya, yaitu come in large numbers. Large numbers berarti jumlah yang besar. Berarti jumlah yang besar itu maknanya sama dengan berbondong-bondong. Nah, itu ya. Oke, itu cara menjawab soal-soal vocabulary. Oke, next. Kita lanjut soal nomor 3. According to the passage, which of the following best describes Niagara Falls? Ya, oke teman-teman, sekarang kita tentukan ini soal apa ya. Nah, saya sudah jelaskan triknya. Ketika nanti di soal itu diawali oleh kata according to, ya seperti ini, kata according to, maka ini adalah soal stated detail question. Soal stated detail question. Oke. Nah, jadi soal stated detail question itu adalah soal yang jawabannya dinyatakan langsung di dalam teks, ya. Soal yang jawabannya dinyatakan langsung di dalam teks, maka kita hanya perlu ya memilih kata kunci yang ada di soal, kita temukan kata kunci di teks gitu ya. Dan kita hanya perlu membaca satu kalimat ya, dan kita temukan sinonim dari kalimat tersebut. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini yang ditanyakan adalah which of the following best describes. Nah, berarti description. Kalau tentang description, berarti ini kan bagaimana bentuknya, bentuk dari Niagara Falls gitu ya, berapa tingginya gitu ya, berapa panjangnya dan sebagainya, itu kan berarti describes. Nah, kita lihat di dalam teks mana yang mendeskripsikan Niagara Falls gitu ya. Yang ada biasanya ada angka-angkanya biasanya ya, ada angka-angkanya gitu ya, panjang, bentuk dan sebagainya. Kalau kita lihat yang mendeskripsikan Niagara Falls itu ada di paragraf pertama. Nah, ini ya. Nih. Jadi itu kita mulai di baris kedua. Sini dia bilang, tourists today flock to see the two falls that actually constitute Niagara Falls, the 173-foot high Horseshoe Falls. Jadi satu bagian itu on the Canadian side. Nah, jadi satu Niagara Falls itu ada di sisi Kanada atau gitu ya. In the Canadian province of Ontario, dan setinggi 182 itu yang disebut dengan air terjun Amerika ya, itu ada di bagian Amerika. Jadi di sini dijelaskan bahwa Niagara atau air terjun Niagara itu ada dua side, ada dua sisi gitu ya, ada dua air terjun Niagara. Satu air terjunnya ada di Kanada dan satu lagi itu ada di Amerika. Nah, itu yang dijelaskan di paragraf ini. Maka kita harus bisa menemukan mana jawaban yang mirip maknanya atau mirip idenya dengan paragraf ini. Nah, berarti intinya apa namanya, Niagara Falls itu satu ada di Kanada dan satu ada di Amerika. Nah, kita lihat di pilihan A, situ dia bilang Niagara Falls consists of two rivers, one Canadian and the other Americans. Nah, yang di A itu bilang bahwa Niagara Falls terdiri dari dua sungai, satu di Kanada dan satu di Amerika. Kalau ini berarti sama ya maknanya. Tapi kita lihat yang B, the American Falls is considerably higher than Horseshoe Falls. Nah, ini tidak dijelaskan ya. American Falls higher. Dan Horseshoe Falls tidak juga gitu ya.
Yang C, Niagara River has two falls, one in Canada and one in the United States. Ya, Niagara Falls has two falls, one in Canada and one in United States. Nah, ini falls ya. Kalau yang A itu berbicara tentang rivers, sedangkan yang C itu fokus kepada air terjunnya. Kalau yang A itu sungainya, sedangkan C itu air terjunnya, gitu ya. Kalau yang D, although the Niagara River flows through the United States and Canada, the falls are only. Nah, dibilang di sini bahwa the falls itu walaupun sungainya itu gitu ya mengalir ke Amerika dan Kanada, tapi air terjunnya itu hanya ada di United States. Nah, ini kurang tepat nih. Ini kurang tepat. Kenapa? Karena di sini dibilang falls satunya ada di Kanada dan satunya ada di Amerika. Maka false-nya itu ada dua, ya. Maka yang menunjukkan false yang ada dua itu adalah yang C. Maka jawabannya adalah yang C. Itu. Oke. Karena yang A itu kan reverse, bukan false ya. Karena yang dua itu, dua sisi itu adalah false, bukan reverse. Oke. Next, number 4. A steamer in line 8 is probably steamer. Itu juga sama, itu adalah soal vocabulary. Nah, kira-kira bagaimana cara kita menebak steamer ini kira-kira apa? Maka kita lihat di teksnya. Steamer ada di baris ke-8. Nih, kita hitung ya. Ini 5, 6, 7, 8. Ini steamer di sini. Nah, bagaimana cara kita menebak steamer ini apa? Apakah steamer ini bus? Apakah steamer ini boat? Apakah steamernya itu adalah a walkway, ya, tempat jalan kaki gitu ya? Atau steamer itu adalah a park atau taman? Maka kita bisa lihat di sini ya. Nah, kita lihat ada nggak konteks yang mengelilingi kata tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini, steamer out onto the river. Misalkan kita nggak tahu nih steamer itu artinya apa, gitu ya. Tapi di sini ada konteksnya river, sungai gitu ya. Nah, apakah mungkin bus itu di sungai? Kan nggak mungkin ya. Apakah itu walkway di sungai atau ada apakah taman itu di sungai? Maka yang lebih cocok itu adalah boat. Nah, ini yang lebih cocok sebagai steamer, ya. Ini yang lebih cocok sebagai steamer. Makanya yang paling tepat itu adalah yang B. Oke, number 5. Ini juga masih soal vocabulary. The expression dried up. Jadi memang di soal-soal reading comprehension yang sering ditanyakan atau yang jumlahnya banyaknya itu adalah di soal vocabulary ini, teman-teman ya. Soal vocabulary itu memang jumlahnya banyak banget. Jadi kadang ketika kita salah di soal vocabulary itu sangat berpengaruh ke skor kita. Jadi memang harus ditingkatkan lagi kosakatanya, memang itu cara satu-satunya gitu ya. Okay, the expression write up in line 8 could best be replaced by. Jadi write up itu adalah kira-kira bisa digantikan dengan kata apa, kan gitu ya. Berarti kita lihat nih, di write up ada di baris ke-8, 6, 7, 8, dan ini adalah write up. Nah, berarti seperti biasa kita lihat di dalam teksnya, misalkan kita write up itu artinya apa ya gitu ya. Kita bingung nih, nggak tahu, maka kita bisa menebak makna write up dari konteks yang ada di dalam teks. Nah, ketika kita lihat di sini, dia bilang, a steamer out onto the river, ya, masuk ke sungai, and ride up to the base of the falls. Ride up. Nah, kira-kira ride itu apa ya? Ride up katanya ke dasar dari air terjunnya for a close up view. Close up view. Berarti kalau seandainya kita close up itu berarti kan pandangannya lebih dekat gitu ya, supaya kita bisa melihatnya lebih dekat. Berarti bagaimana cara kita supaya bisa melihat lebih dekat air terjunnya? Ya berarti kita harus naik ke atas dong, gitu ya. Nah, berarti kalau naik ke atas berarti ride up itu berarti ada hubungannya dengan naik ke atas kan gitu ya. Maka mana pilihan yang paling tepat? Kalau kita lihat yang A itu turn to the right. Right itu berarti ke kanan ya. Berarti kurang tepat. Kalau yang B, follow correct procedures. Ya, di sini tidak menyebutkan procedures ya. Yang C, travel upstream. Nah, ini juga tidak cocok ya, upstream.
Maka yang paling tepat itulah all the way up. All the way up itu artinya adalah semua jalan menuju ke atas kan gitu ya. Karena tadi supaya kita bisa melihat view-nya lebih dekat, maka kita harus ke atas. Maka berarti right up itu adalah all the way up. Okay, number 6. Next, the passage implies that tourists prefer to. Nah, kalau kita lihat di soal, the passage implies, di sini ada kata kunci implies nih. Implies itu menunjukkan soal-soal yang disebut dengan inference. Soal inference itu adalah soal yang maknanya itu implicit, atau informasinya itu tersirat. Informasi tersirat artinya jawaban tidak dinyatakan langsung di dalam teks. Berarti kita harus menyimpulkan dan menarik benang merah dari apa yang kita pahami di dalam teks, ya. Dan soal inference itu adalah soal yang paling sulit di soal reading. Kenapa? Karena kita tidak hanya dituntut untuk memahami apa yang disampaikan oleh teks, tapi kita juga harus bisa menyimpulkan kemungkinan maksud tersiratnya apa, gitu ya. Nah, itu adalah soal-soal inference nih. Nah, cara menjawabnya sebenarnya itu sama seperti stated detail question, yaitu kita memilih kata kunci yang ada di teks, gitu ya. Ada kata kunci di soal, dan kita temukan kata kunci yang kita pilih di soal di dalam teks, dan kita baca informasi-informasi yang berkaitan dengan kata kunci tersebut. Di sini ada berbicara tentang tourist. Katanya tourist itu lebih suka gimana, ya? Apakah A, apakah lebih suka mengunjungi air terjun Niagara itu selama kayak musim panas gitu ya, atau kayak cuaca panas gitu ya, atau yang B, see the falls from the great distance, atau melihat air terjun itu dari jarak yang lebih dekat gitu ya, atau yang C, take a ride over the falls, apakah berkendara ke air terjunnya, atau yang D, come to Niagara Falls for a winter vacations, apa kayak musim dingin gitu ya. Nah, mana yang lebih cocok katanya? Maka di sini berbicara tentang tourist. Tourist itu sama dengan visitors gitu ya, sama dengan foreigners gitu ya, para pengunjung lah, orang asing yang datang ke suatu tempat. Maka kalau kita lihat di sini ada kata-kata visitors di paragraf kedua, ada kata-kata turis di paragraf ketiga. Maka kita baca aja di situ ya kata-kata yang terdapat kata turis atau kata pengunjungnya ya. Dan di sini dia bilang most visitors come between April and October, and it is quite a popular activity to take a stream out onto the river and bla bla bla. Nah, di sini dia bilang bahwa turis itu katanya datang di antara bulan April dan Oktober. Nah, cara menjawab soal seperti ini, teman-teman, kita harus punya yang namanya background knowledge atau prior knowledge. Prior knowledge itu adalah informasi sebelumnya yang sudah kita miliki tentang suatu apa ya, uh, satu informasi yang berkaitan dengan teks yang kita baca gitu ya. Misalkan kita berbicara tentang Niagara Falls, sebelum kita baca teks, kita udah tahu dulu nih Niagara Falls itu seperti apa gitu ya. Atau misalkan kita juga memiliki pengetahuan mengenai cuaca. Misalkan di bulan April Oktober itu di Amerika itu cuacanya seperti apa gitu ya. Atau di Amerika itu ada berapa musim gitu ya. Kan kalau di Amerika ada 4 musim ya teman-teman. Kalau di Indonesia kan cuma 2 musim hujan dan musim kemarau, musim panas gitu ya. Nah, tapi di Amerika, nah bulan April dengan Oktober itu kira-kira musim apa gitu ya. Nah, itu otomatis kita harus punya knowledge-nya, kita harus punya pengetahuannya. Kalau seandainya kita nggak tahu bulan April dan Oktober itu musim apanya, ya itu agak sulit juga kita ngejawabnya. Gitu ya. Jadi kita ketika kita membaca satu teks, maka kita juga harus punya yang namanya prior knowledge atau background knowledge yang kita tahu bahwa cuaca di Amerika di bulan seperti itu tuh ya bulan seperti apa ya apakah musim semi gitu ya apakah musim gugur gitu ya, apa musim dingin dan sebagainya. Nah, jadi karena ini posisinya di Amerika, maka bulan April dan Oktober itu cuma itu adalah musim panas ya. Maka berarti kalau sedang musim panas ya berarti para visitors lebih suka mengunjungi Niagara Falls itu ketika cuacanya cuaca panas gitu ya, musim panas. Maka yang paling tepat itu adalah yang A. Walaupun di sini tidak dimention bulan April Oktober itu dalam summer time gitu ya, summer season,
tapi kita sendiri yang menebaknya. Kenapa? Karena ya informasinya implisit gitu ya. Itu adalah informasi implisit. Maka kita harus bisa menebaknya dengan tepat. Okay, next, number 7. According to the passage, why was Niagara Park created? Nah, kenapa katanya Niagara Park itu diciptakan? Ini juga adalah soal stated detail question karena diawali oleh according to, ya. Karena diawali oleh according to berarti kita pilih kata kunci di soal. Di sini ada kata created. Berarti karena ada kata created, berarti kita cari ya mana yang ada kata created di teks. Nah, di sini kalau kita lihat itu ada di paragraf ketiga ya. Di sini ada kata created. Ya, maka kita bacalah kata-kata yang mengandung kata created, teman-teman. Ya, di sini juga ada created, gitu ya. Nah, berarti kita pahami nih, katanya because of concern that all stories would inadvertently destroy the natural beauty of scenic wonder, the state of New York in 1885 created Niagara Falls Park in order to protect. Jadi untuk apa dibangunnya apa namanya? Dibangunnya Niagara Park ya, Taman Niagara ini untuk apa sih dibangunnya? Katanya di sini to protect the land surrounding American Falls, untuk menjaga ya the land atau kayak lahan gitu ya atau lahan sekitar dari air terjun Amerika. Jadi intinya kenapa Niagara Park itu dibangun? Karena to protect. Ya tinggal kita pilih aja di pilihan jawaban mana yang ada to protect. Maka yang jadi jawaban itu adalah yang C. Ya. Karena ada kata to protect. Walaupun kata-kata yang digunakannya berbeda, tapi maksudnya sama kan gitu ya. Itu adalah jenis-jenis soal stated data question. Oke, next. 8. The word jurisdictions in line 17 is closest in meaning to. Nah, ini adalah soal-soal vocabulary. Ini masih vocabulary ya. Nah, ini kalau kita lihat, ini adalah bisa kita menggunakan trik yang namanya trik memahami bagian kata. Di sini ada kata jury. Jury itu artinya teman-teman control ya. Karena jury itu kan kayak judge, itu dia yang mengontrol. Maka ya jawabannya sudah pasti yang D. Nah, ini lebih gampang ya. Kalau kita paham table yang sudah saya jelaskan sebelumnya, untuk menjawab soal seperti itu gampang ya. Jury itu artinya adalah control. Next, 9 ada first time ya, the word ini juga masih vocabulary teman-teman ya, vocabulary. Oke, apa arti first time? Berarti kita harus cek ya. Di sini baris ke-18. Ya, nih di sini dia bilang apa itu first time? Dia bilang first time beauty of the area. First time itu ada kaitannya dengan beauty, cantikan gitu ya, keindahan. Berarti karena keindahan, keindahan itu gara-gara apa sih sebenarnya orang-orang lihat keindahan itu ya karena kealamian ya kan gitu ya. Maka yang paling tepat itu adalah pure and natural. Ya, jadi kita bisa menebak makna pristine itu dari beauty-nya. Beauty, oh berarti keindahan itu orang-orang lihat Niagara Falls itu karena keindahannya apa sih? Ya, berarti karena masih alaminya gitu ya, masih naturalnya, maka gara-gara itu. Oke. Next, nomor 10. The paragraph following the passage most probably discussed. Nah, ini adalah paragraph following dan ini adalah soal transition question, teman-teman. Ya. Ini adalah soal transition question. Transition question. Soal transition question seperti yang saya jelaskan itu ada dua jenis. Yang pertama ada namanya preceding dan yang kedua adalah following. Preceding berarti informasi sebelumnya, sedangkan following itu adalah informasi setelahnya atau berikutnya. Itu ya. Maka karena di sini yang ditanyakan adalah following, berarti yang perlu kita baca itu adalah kalimat terakhir dari teksnya. Kalimat terakhir itu adalah yang ini. Ya. With the surrounding the falls under jurisdictions of government agencies. Ini berarti berbicara tentang jurisdictions. Jurisdiction itu ya seperti policy ya, atau seperti kebijakan gitu ya. Atau appropriate steps, atau langkah-langkah yang tepat bisa diambil untuk menjaga keindahan Niagara Falls. Berarti
kemungkinan besar yang akan dibahas di teks berikutnya itu adalah mengenai steps, langkah-langkah ini. Maka karena berbicara tentang steps di kalimat terakhir, cari aja yang ada kata step di pilihan jawaban. Maka jawabannya adalah yang B. Ya, karena di sini B bilang steps take by the government agencies to protect the false. Nah, ini maknanya sama. Oke, nah itulah 10 soal yang bisa saya jelaskan di video kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan mudah-mudahan bisa teman-teman bahas juga soal-soal yang lain menggunakan strategi yang saya ajarkan. Nah, sebenarnya untuk soal-soal reading itu rata-rata sama ya. Ya, jenis soalnya itu sama, cara jawabnya sama, mungkin ya case-nya berbeda-beda. Tinggal kita harus banyak bahas soal. Okay, that's all everyone. Thank you very much and I'll see you around.